Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang kecilnya dunia, yang menjelaskan tentang bahwa dunia itu remeh. Maksudnya biar kita mempunyai keteguhan bahwa dunia itu bukan tujuan utama, bahwa dunia itu bukan yang nomor satu, bukan yang terpenting untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kita kan ke dunia ini hanya sekedar mampir, hanya sekedar mampir. Boleh dikatalah sekarang dunia ini, kita sekarang di dunia ini ibarat kita lagi di rest area. Ibarat kita lagi apa? Di rest area. Orang ke rest area itu tujuan utama apa sekedar mampir? Mampir doang. Bang Farid mau kemana? Pakai mobil? Iya. Mau masuk tol. Tol mana? Tol Sumarekon. Karena sekarang udah dibuka tol Sumarekon. Dari Derwati langsung masuk tol Sumarekon. Mang Farid kan lebat ke jalan tol badai ka mana Mang Farid? Badai ka rest area. Naon ka rest area? Ka rest area. Engke we ti rest area. Balik deui. Wah, Mang Farid jadi cenah ieu. Cek batur teh nya, Mang Farid kumaha? Jadi cenah. Karunya cenah. Kedah diperhatoskeun cenah bisa. Si ira-ira ngamuk cenah urang bawa ka rumah sakit kan begitu. Itu orang yang normal apa nggak normal yang kayak gitu tuh? Kalau ada orang yang masuk jalan tol hanya untuk apa? Dia pekerja di rest area bukan. Yang punya rest area juga bukan. Kayak kita biasa. Tapi di saat masuk jalan tol ditanya, kamu mau kemana? Mau ke rest area. Mau ngapain? Pokoknya mau pengen ke rest area. Nanti dari sana udah di situ aja, balik lagi aja. Ada orang yang kayak gitu. Dia bukan yang punya rest area, dia bukan orang yang kerja di situ juga. Ada yang kayak gitu. Nggak ada. Pasti masuk ke tol, ke barat, mau kemana? Ke Jakarta. Mau kemana? Ke Jakarta. Lah sebelum ke Jakarta, ke rest area dulu mampir. Mampir sekedar untuk ke Jamban. Pengen kencing. Mampir sekedar untuk sholat. Mampir sekedar untuk istirahat sambil ngopi, sambil makan. Itu di rest area. Dunia pun begitu. Kita sekarang di dunia ini hanya sekedar mampir. Makanya jangan terpedaya oleh dunia. Aku mah cenah geuningan da hese. Hese. Matak ngomong terus juga diomongin lagi sama karena susah. Karena apa? Karena kita hidupnya di dunia. Karena kita sekarang hidup di dunia. Walaupun di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Selama kamu hidup, carilah, lakukanlah segala sesuatu yang nanti kau dapatkan pahalanya di akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu, nasibmu di saat kamu masih ada di mana? Di dunia. Ya, karena memang kita juga di dunia punya kebutuhan. Karena memang kita juga di dunia gimana? Punya kebutuhan. Cuman sekali lagi, jangan dijadikan dunia sebagai tujuan utama. Jangan dijadikan dunia adalah yang terpenting. Karena di hadis ini dijelaskan oleh baginda Nabi, kalau kamu bandingkan dunia dengan akhirat,
Kalau kamu bandingkan kehidupan di dunia dengan nanti kehidupan yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Gemerlapnya dunia ini, menyenangkannya dunia ini, menariknya dunia ini, wahnya bagi kita sebagai manusia. Dunia ini kan wah bagi kita sebagai manusia. Kalau dibandingkan dengan akhirat, itu ibarat gini, ada orang nyelupin telunjuknya kemana? Ke laut. Terus telunjuknya diangkat ke laut, ke air, dicelupin ke air laut, terus nanti diangkat. Ini yang nempel di apa? Di telunjuk, di jarinya ini. Itu ada enggak air yang nempel di sini? Ada, paling segimana? Setetes. Dunia itu setetes, akhirat segimana? Selautan. Akhiratnya segimana? Selautan. Makanya di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari olehmu, lakukan olehmu segala sesuatu yang nanti akan kamu dapatkan balasannya, pahalanya nanti di akhirat. Karena akhirat selautan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di saat kamu masih hidup di mana? Di dunia. Ya, dunia itu hanya sedikit. Segimana? Di saat kita celupkan jari kita ke lautan, ke air laut, kita angkat yang basah yang ada di sini, yang ataupun yang di awal, di akhir ini, di ujung telunjuk yang sebelum netes. Segitulah dunia. Di saat dunia dibandingkan dengan akhirat. Itunya. Makanya sayang sekali kalau kita melakukan pekerjaan apapun kalau enggak dikaitkan untuk nanti di akhirat. Makanya sayang sekali kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan terus enggak minta atau enggak ada tujuannya untuk akhirat, itu sayang sekali. Misalnya kerja nyari uang, nanti uangnya untuk apa? Untuk menafkahi anak istri kalau udah punya keluarga. Misalnya kerja nyari uang untuk apa? Untuk bekal nikah. Karena nikah itu ibadah, nikah itu sunnah Rasul. Untuk apa nyari uang? Untuk foya-foya, biar bisa gaya, biar bisa tampil keren di depan mantan. Barita bogaun mantan dete payu. Misalnya. Lah, sekali lagi, kalau kita berbuat sesuatu di dunia ini terus nggak dikaitkan untuk nanti kemana? Di akhirat, itu kita akan rugi. Lah, pekerjaan yang seperti itu aja, pekerjaan yang kelihatannya hanya mencari dunia saja, kalau enggak kita kaitkan, kalau enggak kita harapkan nanti pahalanya nanti di akhirat, itu kita akan rugi. Apalagi kalau kita beribadah kok niatnya hanya untuk mendapatkan pujian di dunia. Itu kan banyak ada orang yang berbuat baik, orang yang beribadah, melakukan ibadah, tapi hanya ingin terlihat oleh sesama manusia yang ada di dunia. Bukan karena Allah gitu loh. Bukan karena Allah. Kan nanti di kitab Ta'lim al-Muta'allim itu disebutkan, ada hadis dari Kanjeng Nabi, betapa banyak pekerjaan yang artinya kurang lebih, betapa banyak pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini kelihatannya hanya untuk mencari dunia. Tapi pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang selain ada hasilnya di dunia, juga nanti ada pahalanya di akhirat kalau dilakukan dengan niat yang baik. Dan sebaliknya,
Atau begitu juga betapa banyak ibadah yang kita lakukan di dunia ini, terlihatnya ibadah, tapi nggak ada pahala buat nanti di akhirat. Kalau kita melakukannya dengan niat yang jelek. Kan di hadis yang lain dikatakan, nah, coba lihat nanti ada hadis yang hadis di dalam bab riya. Orang yang ibadah kepada Allah di dunia, ibadahnya riya. Riya itu pengen kelihatan sama orang, pengen dinilai baik sama orang, pengen dipuji sama orang, pengen terkenal orang sebagai orang yang baik. Itu kan yang riya itu begitu. Orang yang riya itu nanti di akhirat, dia protes ke Allah. Ya Allah, mana pahalaku? Dia nanya ke Allah, ya Allah, mana pahalaku? Kata Allah, pahala apa? Loh, aku kan di dunia sholat, aku kan di dunia sodakoh, aku kan di dunia suka nolong orang. Kata Allah, gimana? Loh, kamu kan waktu di dunia sholat supaya dilihat sama orang, oh si itu baik ya, suka sholat. Kamu kan waktu di dunia sodakoh supaya dibilangin sama orang, oh si ini ahli sodakoh, pasti ahli surga. Kamu kan waktu di dunia nolong ke orang lain, oh biar kamu jadi dewan misalnya, nggak nama kerusum. Oh segala dibikin karena pengen jadi dewan, sehingga ada kata-kata yang mengatakan, orang yang bilang begini, berbuat baiklah kamu sampai kamu disangka bahwa kamu akan mencalonkan dewan. Karena yang suka berbuat baik usum-usuman teh orang yang mau jadi dewan, tapi nggak semuanya, cuman ini mah rata-rata gitu. Nah gini lagi nah. Lah kata Allah, kata si orang itu, mana pahala sodakohku, mana pahala tahajudku, mana pahala ibadahku? Kata Allah, loh kamu kan waktu di dunia melakukan semua itu bukan karena aku, tapi karena pengen kamu kelihatan sama tetanggamu, pengen kamu dipuji sama saudaramu, sama temanmu, supaya kamu dicap baik oleh orang-orang yang mengetahui kamu melakukan itu. Balasanmu karena waktu di dunia kamu melakukan itu, tujuannya pengen itu, sudah aku berikan waktu di dunia. Upahmu, balasanmu sudah aku berikan waktu kamu masih di dunia. Bukannya kamu juga akhirnya disebutkan bahwa kamu suka sholat? Bukannya waktu di dunia juga kamu disebutkan, dikatakan oleh orang-orang bahwa kamu ahli sedekah, kamu ahli tahajud? Bukannya orang-orang di dunia sudah mengetahui bahwa kamu seperti itu? Itulah upah dengan ganjaranmu, sudah aku berikan di saat kamu masih di mana? Di dunia. Makanya di akhirat ini kamu nggak punya pahala apa-apa. Itu buat orang yang dan sekali lagi, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, ibarat orang yang nyelupin jarinya ke air laut. Di saat dia angkat jarinya, yang nempel di jarinya itu, air yang nempel di jarinya itu, itulah dunia. Dibandingkan dengan akhirat, mana akhiratnya? Akhiratnya selautan. Akhiratnya segimana? Selautan. Gitu nah.